Baiklah, selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Heli Siluman Gaul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi perencanaan PLTS atap pada atap rumah saya, tepatnya pada Jalan Sumpernah Wujud Gang Besar nomor 4. Adapun tabel konten yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah perencanaan PLTS atap, tiga adalah perancangan sistem PLTS atap. Latar belakang. Pemanfaatan energi terbarukan semakin menjadi fokus utama dalam menjawab tentang global terkait krisis energi dan perubahan iklim. Salah satu bentuk implementasi yang paling relevan dan aplikatif di tingkat rumah tangga adalah pembangkit listrik tenaga surya atap rumah. Teknologi ini menawarkan solusi mandiri dalam penyediaan listrik dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi utama. Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, PLTS atap rumah juga memberikan keuntungan ekonomi berupa penghematan biaya listrik, serta peluang untuk menjual kelebihan energi ke jaringan PLN melalui skema net metering. Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah tropis dengan intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun, memiliki potensi besar dalam pengembangan PLTS. Pemerintah pun turut mendorong penggunaan energi bersih melalui berbagai regulasi dan insentif yang mendukung adopsi teknologi ini di kalangan masyarakat. Di samping itu, penggunaan PLTS berkontribusi positif terhadap lingkungan dengan menurunkan emisi karbon dan mengurangi polusi udara. Namun di balik berbagai keuntungannya, penerapan PLTS atap rumah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti biaya investasi yang awalnya tinggi, tergantungan pada kondisi cuaca untuk efisiensi energi, serta kebutuhan akan perawatan berkala. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami secara menyeluruh tentang komponen utama PLTS, proses pemasangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensinya, hingga regulasi yang mengatur penggunaannya. Sebagai bentuk studi penerapan nyata, laporan ini akan membahas perancangan sebuah sistem PLTS atap rumah yang dirancang khusus untuk kebutuhan energi di sebuah hunian yang berlokasi di rumah saya, tepatnya di Jalan Sumpernah Wujud Besar nomor 4. Dalam perancangan ini akan digunakan panel surya bersertifikasi yang tersedia di pasaran dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan kemudahan dalam pemilihan peralatan. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi, manfaat, serta tantangan dari penerapan PLTS atap rumah sebagai solusi energi masa depan. Dua adalah perencanaan PLTS atap. Bisa dilihat sini adalah analisa lokasi pemasangan. Di sini saya juga sudah menerapkan dari titik koordinat dari rumah saya. Dan dari bentuk dari atap rumah saya itu relatif persegi 4 di sini, persegi 4 terkenjang di sini juga persegi 4. Dan untuk analisa bentuk atap rumah saya memiliki bentuk datar dengan kemiringan yang hampir rata atau sekitar 5 derajat menghadap ke timur dan 5 derajat menghadap ke barat. Sini maksudnya pada atap rumah saya yang ini dan yang ini itu memiliki eh, kemiringan sekitar 5 derajat menghadap ke timur. Jadi misalnya timur di arah sana, beginilah kondisi dari atap rumah saya. 5 derajat menghadap ke timur. Dan untuk 5 derajat menghadap ke barat itu atap rumah saya yang ini. Bisa dilihat yang atas ini. Untuk foto detailnya saya tidak bisa mengambil secara jelas ya, karena terbatas akses menuju ke sana. Dan itu menghadap ke barat. Selanjutnya adalah analisa bayangan. Menurut pengamatan secara langsung, beberapa pohon menghalangi sinar matahari dari arah timur ke panel surya. Bisa dilihat pada gambar ini, sangat banyak sekali di sini pohon-pohon yang menghalangi datangnya sinar matahari dari arah timur. Jadi mungkin dari jam 6 sampai jam 9 pagi, sinar matahari yang datang dari timur itu pasti terhalangi oleh pohon-pohon, apalagi sini pohonnya juga cukup tinggi. Jadi untuk pagi sampai jam 9 pagi, itu sinar matahari tidak efektif dalam mengenai panel surya yang akan dipasang. Dan juga ini pada atap saya yang ini, dia kan saya sudah jelaskan tadi dia 5 derajat menghadap ke barat. Jadi sama seperti kasus tadi dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi mungkin sinar matahari yang datang dari timur itu tidak akan mengenai atap karena atap itu 5 derajat menghadap ke barat. Seperti itu kira-kira. Yang kedua adalah analisa struktur atap. Atap rumah saya berbahan dasar dari seng dengan rangka atap berbahan dasar dari baja memiliki kekuatan struktur yang cukup untuk pemasangan PLTS atap.
Masih diperlukan adanya tiang penyangga bantuan untuk PLTS atap yang akan dipasang. Jadi di sini ada foto. Ini adalah penyangga dari atap rumah saya. Dan sebenarnya ini sudah cukup untuk menahan dari eh, panel surya yang akan dipasang. Tapi jika ragu atau ingin memastikan lagi keamanannya, bisa ditambah tiang penyangga di sini agar lebih kuat lagi dan lebih pasti. Ya, selanjutnya adalah perhitungan luas atap dengan GIS. Dengan perhitungan GIS, didapat pengukuran itu 105,3 meter persegi. Tiga adalah perancangan PLTS atap. Analisis sistem kelistrikan. Analisa ini perlu dilakukan sehubungan dengan ketentuan teknis yang telah diatur dalam peraturan perundangan maupun ketentuan teknis PLN sebagai syarat penyambungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perencanaan teknis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terdapat dua langkah dalam melakukan analisis sistem kelistrikan untuk pemasangan PLTS atap, yaitu pemeriksaan persyaratan dan analisa beban. Status bangunan dan jenis pelanggan PLN rumah saya adalah sebagai pelanggan rumah tangga R dengan KWH yang tersambungan satu pasang. Rumah saya menggunakan sistem pembayaran listrik berupa sistem pasca bayar. Untuk dapat menggunakan PLTS, atau diperlukan untuk mengganti KWH meter dengan sistem pasca bayar. Analisis sistem kelistrikan yang pertama adalah analisa beban. Peralatan di rumah saya itu menggunakan 10 lampu LED, di mana masing-masing menggunakan daya 18 watt, dan perharinya saya menggunakan itu 10 jam, jadi konsumsi daya perharinya 1.800 watt. Yang kedua ada kulkas, di sini saya menggunakan satu hari full atau 24 jam, dan dengan daya 110 watt, maka konsumsi daya yang dihasilkan adalah yang digunakan adalah 2.640 watt. Itu juga dengan TV LED menggunakan daya 55 watt, perharinya menggunakan 3 jam per hari, maka konsumsi dayanya 165 watt. Dengan kipas angin juga ada 5, masing-masing memiliki daya 50 watt. Per jamnya per harinya saya menggunakan 2 jam, maka konsumsi daya per hari yang digunakan pada kipas angin adalah 500 watt. Kemudian ada AC satu satu unit dengan daya 350 watt. Per harinya saya menggunakan 8 jam. Konsumsi daya per harinya berdiri 800 watt. Ini rice cooker satu unit di mana dayanya adalah 65 watt untuk menghangatkan dan 350 untuk memasak. Dan perharinya untuk menghangatkan saya menggunakannya 4 jam per hari dan memasak setengah jam. Maka dapat konsumsi daya untuk menghangatkan adalah 260 watt dan memasak 175 watt per harinya. Maka total pemakaian daya listrik saya per hari adalah 8.340 watt atau 8,3 kilowatt hour. Kedua, menghitung energi harian siang. Bisa lihat pada tabel, pada hari Senin, stand KWH pagi adalah 2.338,3 dan stand KWH sore adalah 2.342,4. Maka di sini selisih kilowatt hour-nya adalah 4,1 kilowatt hour. Begitu juga dengan hari Selasa, memiliki selisih KWH 6,3 kilowatt hour. Pada hari Rabu memiliki selisih 4,24, hari Kamis memiliki selisih 4,2, hari Jumat memiliki selisih 5,24 kilowatt hour, hari Sabtu memiliki selisih 4,72 kilowatt hour, dan hari Minggu memiliki selisih 45,41 kilowatt hour. Maka rata-rata penggunaan listrik siang hari adalah 4,88 kilowatt hour. Yang ketiga adalah menentukan kapasitas optimal sistem PLTS. Ini saya menggunakan perhitungan adalah kapasitas sama dengan rata-rata energi harian siang dibagi dengan PV out harian. Jadi kapasitas sama dengan 4,88 dibagi 3,676. Maka dapatkan hasilnya 1,3 kWp atau setara dengan 1.320 WP. Keempat, menghitung daya puncak sistem. Sini saya menggunakan penghitung daya puncak adalah kapasitas optimal ditambah buka kurung hasil optimal dikali dengan produksi sistem. Maka dapat hasilnya 1.320 ditambah 1.320 dikali 25%. Maka totalnya adalah 1.650 WP atau 1,65 kilowatt peak. E adalah 5, memilih modul surya dan menghitung luas area efektif. Sini saya menggunakan perhitungan di mana KWP dibagi dengan efisiensi modul surya, di mana sini adalah area 1,65 dibagi 0,14 dengan 11,78 meter persegi. Untuk modul yang digunakan jumlahnya itu sekitar daya puncak PLT satu tadi adalah 1,650, 1.650 dibagi 200 sekitar 8 modul panel surya dengan
200 watt peak yang dibutuhkan, jadi digunakan 8 modul saja. Yang terakhir adalah analisa finansial. Untuk komponen utamanya sistem modul surya dan mounting. Yang pertama saya menggunakan modul surya polycrystalline 200 watt peak. Di mana sini saya menggunakan 8 unit, di mana persatuannya itu harganya 1 juta, totalnya jadi 8 juta. Yang kedua adalah area mounting, support, dan aksesoris. Di sini saya menggunakan 3 unit, di mana persatuannya harga 500.000, total harganya 1,5 juta. Lalu sistem PV inverter dan controller. Solar inverter grid tight 1 fase 2000 watt. Di sini saya menggunakan 1 unit, di mana harga satuannya itu adalah 8 juta. Nah, jadi untuk pada 1 fase 2000 watt ini, pada situs-situs belanja online ada memiliki varian macam harga. Ada juga yang harganya 6,5 juta, 7 juta, 7,5, dan 8 juta. Tapi saya sini memilih yang 8 juta. Lalu kedua adalah SCC, di mana sini saya menggunakan 1 unit dengan harga 500.000. Selanjutnya ada DC Combiner Box, ini 1 unit 1,5 juta. Lalu adalah komponen pelengkap pada distribusi daya dan sistem LTS. Yang pertama saya menggunakan metering ekspor dan impor sebanyak 1 unit dengan harga 500.000. Kedua, power kabel dan aksesoris banyak 30 unit, di mana per unitnya harganya 80.000, maka totalnya 1,5 juta. Untuk jasa layanan, jasa instalasi, di sini harganya 1,5 juta. Maka total untuk seluruh analisa finansial atau jumlah biaya yang diperlukan untuk membangun panel surya di rumah saya adalah sekitar 23 juta. Sekianlah presentasi saya. Jika saya ada salah kalimat atau perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih.